Baik, langsung saja perkenalkan nama saya Amarit Cicilia Pala, NIM 22120030 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika S1. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS Algoritma dan Pemrograman 1 yang sudah saya kerjakan. Langsung saja, soal nomor 1. Jelaskan syarat-syarat penamaan sebuah variabel. Oke, di sini saya sudah membuat skripnya agar lebih mudah menjelaskan. Syarat-syarat penamaan sebuah variabel yang pertama adalah variabel bisa terjadi dari huruf, angka, dan underscore. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini ada huruf, ada angka 10, ada huruf hasil UTS, dan underscore nih. Bisa dilihat ada dia hurufnya, terus underscore sebagai pengganti spasi, dan ada juga angka. Syarat kedua, karakter pertama dari huruf angka berupa karakter dari huruf berupa angka dan underscore. Jadi, angka tidak boleh di depan tetapi di belakang. Seperti ini. Syarat ketiga, variabel harus lain daripada keyword. Sebagai contoh, yang ini, IPK ini diganti dengan int. Coba kita jalankan. Oke. Di sini terjadi error karena int termasuk keyword dan fungsinya untuk menampilkan tipe data. Jadi tidak boleh diganti. Jadi ini kita kembali PK. Oke. Dan yang berikut syarat keempat, maksimal penamaan variabel itu 31 karakter. Jadi penamaan sebuah variabel itu 31 karakter, tidak boleh lebih. Oke, nomor 1. Segitu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut pada nomor 2. Oke. Nomor 2, skripnya juga sudah ada. Jadi supaya lebih mudah saya menjelaskan. Nah, di sini kita baca nomor 2, dia punya soalnya. Tentukan apakah variabel berikut sudah sesuai syarat penamaan sebuah variabel atau tidak. Yang pertama itu 2 Merdeka, yang kedua Merdeka Jaya, yang ketiga itu Merdeka 2, yang keempat deret underscore bilangan, yang kelima bilangan. Nah, di sini yang pertama mari kita coba dua Merdeka. Oke, di bawah juga diganti. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini terjadi error. Mengapa bisa terjadi error? Alasannya karena angka 2 tidak boleh berada di depan, melainkan di belakang. Jadi di sini
int 2 merdeka nih angka 2 berada di depan. Sebenarnya angka 2 harus berada di belakang. Oke, sekarang kita lanjut yang bagian kedua atau bagian B. Bagian B itu Merdeka Jaya. Di bawah juga harus diganti. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, Merdeka Jaya nih juga terjadi error di sini. Jadi, alasan mengapa terjadi error di sini karena ada spasi. Ada spasi di antara Merdeka dengan Jaya nih. Sebenarnya kita harus menggunakan underscore. Oke, kita lanjut. Yang bagian 3 atau bagian C. Merdeka 2. Oke, Merdeka 2. Di bawah juga harus diganti. Coba kita jalankan. Oke. Di sini Merdeka 2 nih pas kita jalankan dia tidak terjadi error. Berarti Merdeka 2 ini sesuai dengan syarat penamaan sebuah variabel. Alasan dia tidak terjadi error di sini karena angka 2 berada di belakang, bukan berada di depan seperti yang bagian B tadi, tetapi dia berada di belakang. Dan dia sesuai dengan syarat penamaan sebuah variabel. Oke, sekarang kita lanjut yang bagian 4 atau bagian D. Bagian 4 atau bagian D. Jadi sekarang kita ganti yang ini tuh, itu deret bilangan. Deret underscore salah. Oke, bilangan. Di bawah juga harus diganti. Deret underscore bilangan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini juga dia tidak terjadi error. Alasannya karena kita menggunakan karakter underscore bukan spasi. Jadi dia tidak terjadi error dan dia termasuk dalam syarat penamaan sebuah variabel. Oke, kita lanjut bagian yang terakhir yaitu bagian 5 atau bagian E. Itu diganti dulu ini menjadi bilangan. Oke, ini kita masuk pada nomor 2 bagian E. Di sini sudah diganti jadi bilangan. Jadi sekarang coba kita jalankan. Oke. Di sini terjadi error, teman-teman. Bisa dilihat alasan kenapa bisa terjadi error di sini. Karena bagian ini, yang ini teman-teman bisa lihat, ini tidak termasuk dalam syarat penamaan sebuah variabel dan yang ini dilarang
dalam sebuah syarat penamaan sebuah variabel, teman-teman. Jadi, pas kita jalankan, dia terjadi error. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3, teman-teman. Oke, nomor 3, dia punya soal. Jelaskan maksud instruksi-instruksi dalam bahasa C++ di bawah ini. Instruksi ini bisa muncul di bagian manapun dari suatu program. Oke, sekarang kita menjelaskan yang pertama dulu pada bagian A. Yang ini bagian A ya teman-teman. Bisa dilihat skripnya. Oke, di sini bagian A. Yang pertama, char A ini berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter tunggal, teman-teman. Contohnya ini A. Contohnya bisa A, B, C, D sampai dengan Z. Dan bisa juga angka 1 sampai dengan 9, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 3 bagian B. Bisa dilihat dia punya skripnya. Nah, di sini nomor 3 bagian B. Define P 3,14. Ini maksudnya nilai Pi adalah 3,14. Oh iya, perlu kita ketahui bahwa dalam program tidak bisa menggunakan 22/7, tetapi harus menggunakan 3,14, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat skripnya. Sekarang kita coba jalankan Fn F11. Oke. Nah, di sini muncul seperti ini, teman-teman. Jadi, ini tampilannya masukkan jari-jari. Jadi di sini kita masukkan jari-jari, misalnya 12. Enter. Oke, jadi keliling lingkarannya adalah 75,36. Jadi seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Bagian C. Oke, bisa dilihat dia punya script. Bagian C di sini, misalnya kita menginput nilai lebih besar sama dengan 76. Jadi hasil yang dicetak di bawah adalah lulus. Jika salah, maka hasil yang dicetak adalah tidak lulus. Oke, mari kita coba jalankan. Oke, di sini coba kita masukkan nilai 80. Enter. Oke, di sini muncul lulus. Coba kita kembali. Kita jalankan ulang. Fn F11. Oke, di sini coba kita masukkan nilai 40. Enter. Oke. Hasil yang ditampilkan di sini adalah tidak lulus. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 3 bagian D. Oke, teman-teman bisa melihat skrip yang sudah saya buat. Seperti ini, teman-teman. Oke, di sini karena skripnya sudah ada, jadi kita coba jalankan. Oke, teman-teman, ini setelah kita jalankan dia muncul seperti ini. Oke, coba sekarang kita masukkan nomor kelompok ini dengan menginput. Jika kita menginput angka 1, coba ya teman-teman. Kita menginput angka 1 di sini. Oke.
Jadi pas waktu kita menginput nomor kelompok ini dengan angka 1, jadi kelompok ke-1 itu adalah karnivora. Oke, coba kita kembali dan coba kita jalankan ulang. Oke, di sini coba kita menginput dengan angka 2. Oke, setelah kita menginput angka 2, maka yang muncul di sini kelompok kedua adalah herbivora. Oke, kita kembali. Coba jalankan lagi. Oke, di sini. Di sini kalau kita mau mencoba menginput angka yang lain, misalnya kita coba menginput angka 3 di sini, teman-teman. 3. Oke. Di sini berarti munculnya data yang dimasukkan salah. Mengapa salah? Alasannya, mengapa bisa muncul data yang dimasukkan salah? Alasannya karena kita cuma memiliki angka 1 dan 2 pada skrip tadi. Angka 3 tidak ada, teman-teman. Jadi dia muncul seperti ini. Oke. Kita lanjut pada nomor 4. Oke. Bisa dilihat, teman-teman, nomor 4. Nomor 4 soalnya buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidaknya seseorang mahasiswa dengan lulus atau tidaknya seseorang mahasiswa. Mohon maaf, teman-teman. Maksudnya, buatlah algoritma untuk melakukan penyeleksian lulus atau tidaknya seorang mahasiswa. Nah, di sini yang bagian A adalah mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh itu ini, teman-teman. Nilai lebih besar sama dengan 76. Terus yang bagian B, jika nilai yang diperoleh kurang dari 76, yang ini, teman-teman, maka mahasiswa dinyatakan gagal. Oke, skripnya kan sudah ada. Jadi sekarang coba kita jalankan, teman-teman. Oke, ini setelah kita jalankan dia muncul seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat di sini nilai Anda. Nilai Anda coba kita masukkan angka 90. Enter. Oke, di sini setelah masukkan angka 90, dia tampilannya adalah lulus. Oke, coba kita kembali dan coba jalankan ulang. Coba kita masukkan angka 50. Enter. Oke, setelah kita masukkan angka 50, di sini tampilannya dinyatakan tidak lulus, teman-teman. Bisa dilihat. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut nomor 5, teman-teman. Oke, sekarang nomor 5. Soalnya nomor 5, buatlah algoritma dengan notasi pseudocode dan flowchart untuk memecahkan masalah berikut. Yang bagian A itu menghitung volume kerucut, dan yang bagian B menampilkan deret bilangan Fibonacci. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat. Oke. Yang pertama ini menghitung volume kerucut. Algoritma yang pertama itu baca input nilai jari-jari, yang kedua simpan ke variabel, yang ketiga itu baca input nilai tinggi, yang keempat simpan ke variabel R. Terus setelah itu masukkan rumus volume kerucut V sama dengan 1/3 kali Pi kali SQN
kali T. Bisa dilihat teman-teman. Oke, sedangkan Visual Code deklarasinya const P itu tuh nilainya 3,14, terus var R P itu real. Deskripsinya itu tuh input R, input T, volume sepertiga kali Pi kali SQR kali T. Dan print volume kerucut. Teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang ini ini flowchart. Ini bisa dilihat yang pertama teman-teman itu ada start, setelah itu Pi 3,14, setelah itu masukkan jari-jari dan tinggi, setelah itu hitung volume kerucut, setelah itu kita masukkan dia punya rumus volumenya teman-teman, setelah itu setelah hasil adalah N, selesai. Lanjut, yang ke B adalah menampilkan deret bilangan Fibonacci. Algoritma, yang pertama itu mulai, yang kedua masukkan N yaitu banyaknya bilangan Fibonacci yang diinginkan. Setelah itu tentukan nilai I untuk suku pertama dan kedua yaitu I sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Selebihnya untuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 teman-teman bisa baca sendiri di layar laptop atau HP teman-teman masing-masing. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut. Yang ini Visual Code. Itu dia punya deklarasi IN Fibonacci integer. Deskripsinya input if I sama dengan 0 atau I sama dengan 1, terus cetak, else, will, Fibonacci, print Fibonacci, I sama dengan I tambah 2, dan yang terakhir selesai. Jadi di sini teman-teman bisa baca sendiri atau bisa lihat di layar handphone atau laptop teman-teman semua. Ini dia punya terakhir gambar flowchartnya. Oke, di sini. Itu yang pertama itu mulai input N, I sama dengan 0 atau I sama dengan 1. Yang sebelah kirinya ini ada tanda panah, ini ada kata tidak, terus yang ini ya. Dan seperti ini teman-teman bisa lihat. Dia punya tanda panahnya. Teman-teman bisa lihat di layar handphone atau HP teman-teman masing-masing. Oke. Seperti ini teman-teman. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.